Kami, gabungan dari kelompok 1 sampai dengan 7, ingin mempresentasikan proposal perancangan sistem pembelajaran pendidikan Islam di pesantren berbasis website. Dengan saya sendiri, Adelia Putri Salsabila dengan NPM 2023 14500 790. Nama saya Brazil Supriyadi dengan NPM 2023 14500 767. Saya Eva Safira dengan nomor NPM 2023 14500 769. Perkenalkan, nama saya Tiara Nabila dengan nomor NPM 2023 14500 770. Nama saya Muhammad Ariza Falevi dengan nomor NPM 2023 14500 771. Nama saya Fahira Maharani dengan NPM 2023 14500 772. Nama saya Muhammad Dafar Rizky Ripaldi dengan NPM 2023 14500 774. Perkenalkan, saya Sofia Dwi Auliana dengan NPM 2023 14500 777. Perkenalkan, nama saya Syafira Aprilia dengan NPM 2023 14500 779. Saya Eldrian Abnowibowo, NPM 2023 14500 788. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia dengan NPM 2023 14500 789. Nama saya Resti Sepi Luciana dengan NPM 2023 14500 791. Nama saya Syadia Kansa, NPM 2023 14500 794. Nama saya Naila Naryana Ruci, NPM saya 2023 14500 797. Nama saya Pertiwi Diastuti, NPM 2023 14500 805. Perkenalkan, nama saya Yunita Yusandrina dengan NPM 2023 1450 0807. Perkenalkan, nama saya Rianti dengan nomor NPM 2023 1450 0814. Nama saya Dina Agustina dengan NPM 2023 14 500 815. Pembelajaran keagamaan di berbagai tingkat pendidikan memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesadaran serta keimanan masyarakat, salah satunya dalam pendidikan Islam. Namun, proses pembelajaran keagamaan dalam pendidikan Islam masih banyak menghadapi kendala, seperti 1. Kurangnya interaksi antara pengajar dengan santri maupun santriwati. Yang kedua adalah kurangnya akses dalam materi pembelajaran. Dan yang ketiga adalah kurangnya kemampuan pengajar dalam mengelola bahan pembelajaran. Dalam di era digital, teknologi informasi telah berperan penting dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam pengembangan pendidikan dan bisnis. Dengan demikian, perlu dibuat suatu platform yang dapat mempertemukan antara pendidik akhirat dan pendidik dunia. Salah satunya dapat menggunakan layanan sistem. Aplikasi ini mampu meningkatkan interaksi antara pendidik dan peserta didik dengan menyediakan fitur-fitur seperti forum diskusi, berbagai file, dan pengumpulan tugas. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran keagamaan dengan cara lebih interaktif. Kenapa perlu dibuat LMS atau sistem pembelajaran digital di pendidikan Islam? Pertama, kurangnya penerapan LMS secara efektif dan efisien dalam proses pembelajaran di pendidikan Islam, sehingga proses pembelajaran tidak berlangsung secara optimal. Kedua, materi pembelajaran yang membutuhkan praktik secara langsung seperti merawat jenazah, ceramah, khutbah, dan lain-lain dapat menjadi masalah yang perlu diatasi dengan penggunaan LMS. 3. Kurangnya sesuatu yang menarik dalam proses pembelajaran akan sangat mempengaruhi proses belajar peserta didik. Dan yang keempat, pembelajaran agama membutuhkan media inovatif yang dapat menghadirkan objek kajian agama dengan keterbatasan ruang, waktu, dan indera yang tak terjangkau. Tujuan dari kegiatan perancangan sistem pendidikan berbasis website dan bazar semesta ini adalah untuk 1. Mengembangkan sebuah sistem pembelajaran agama di tingkat pendidikan Islam berbasis website yang dapat mempercepat proses belajar dan mengajar. Kedua,
mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk mengelola proses pembelajaran secara langsung, serta mengurangi kemungkinan adanya ketinggalan materi. Memberikan pengalaman yang lebih baik, efektif, kreatif, dan lebih mudah bagi santri atau santriwati serta pendidik, sebagai upaya dalam mengikuti perkembangan zaman yang lebih positif. Terkait dengan gagasan dan teknologi, kegiatan bazar ini juga dapat menjadi wadah informasi bagi masyarakat. Manfaat dari kegiatan perencanaan sistem pendidik berbasis website dan belajar ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Pembuatan sistem pembelajaran berbasis website ini dapat membantu pendidik Islam dan mengoptimalkan proses diskusi, pengumpulan tugas, dan pemberian informasi atau bahan pembelajaran berupa buku digital, baik untuk pendidik maupun santri atau santriwati. 2. Sistem berbasis website memungkinkan penyimpanan, pengelolaan data pengguna, riwayat pembelajaran, dan prevensi secara lebih terstruktur dan mudah diakses. Dengan memanfaatkan teknologi terbaru, pendidikan Islam dapat memberikan layanan yang lebih baik juga untuk setara dengan pendidikan umum lainnya. Sistem berbasis website memungkinkan penggunanya dapat mengakses kapanpun dan dimanapun tanpa terbatas ruang dan waktu. Konsep lembaga pendidikan Islam dan penggunaan sistem digital telah menjadi sangat penting dalam menghadapi era digital. Berikut beberapa poin yang menunjukkan bagaimana lembaga pendidikan Islam dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan memanfaatkan teknologi digital. Yang pertama, guru harus memiliki kualifikasi dan kompetensi pendukung seperti kelincahan, inovasi, kreativitas, antisipasi, eksperimen, keterbukaan pikiran, dan networking untuk menjalankan manajemen lembaga pendidikan Islam di era digital. Yang kedua, perubahan sistem lembaga pendidikan Islam ke arah transformasi digital sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memenuhi kebutuhan keahlian di era digital. Yang ketiga, pengembangan konten digital dan pelatihan guru diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Teknologi digital dapat membantu memperluas aksesibilitas, mengembangkan metode pembelajaran inovatif, dan memperkuat pemahaman keagamaan. 4. Integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran seperti pemanfaatan komputer, internet, dan perangkat mobile dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. 5. Digitalisasi pendidikan Islam dapat membantu meningkatkan kualitas hidup manusia secara umum dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang dinamis. Yang keenam, sistem pendidikan agama Islam harus terintegrasi dengan teknologi agar proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Contohnya, penerapan model pembelajaran e-learning di pesantren dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketujuh, perkembangan teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan daya saing lembaga pendidikan. Hipotesis utama dari pembuatan web ini mengemukakan bahwa penggunaan sistem pembelajaran pendidikan Islam berbasis website akan memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi operasional dan kualitas layanan di pesantren. Dalam konteks ini, terdapat keyakinan bahwa adopsi teknologi informasi dalam bentuk sistem pembelajaran online akan membuka peluang besar untuk meningkatkan produktivitas pesantren dengan menyederhanakan proses diskusi, mengoptimalkan pengelolaan bahan ajar, dan meningkatkan akurasi pengumpulan data atau tugas. Dengan menyediakan platform yang dapat diakses secara online, diharapkan penggunaan akan dapat dengan mudah mengakses berbagai modul digital tanpa harus memegang bentuk cetaknya atau mengalami keterlambatan dalam pengumpulan tugas. Lalu hipotesis lainnya yaitu mengenai kekurangan dari website pembelajaran ini adalah jika digunakan dalam jumlah penggunaan yang terlalu banyak akan mengalami loading yang lama sehingga penggunaan diharapkan bersabar.
Dalam merancang sistem pembelajaran pendidikan Islam berbasis website, beberapa aspek penting perlu dikaji untuk memastikan sistem tersebut efektif dan memenuhi kebutuhan pengguna. Hasil web tersebut memenuhi 1. Teknologi yang digunakan berbentuk framework dan platformnya menggunakan pilihan yang tepat, yaitu Laravel 12. Database manajemennya menggunakan basis data yang optimal seperti MySQL. Bahasa pemrograman web ini menggunakan PHP 8.2.12, serta toolsnya menggunakan Visual Studio Code dan Navigat. Yang kedua mengenai user experience atau UX-nya menggunakan navigasi yang sederhana dan user-friendly agar pengguna dapat dengan mudah menemukan bahan ajar pesantren dan melakukan pengumpulan file. Yang ketiga, keamanan sistem mencakup autentikasi dan otorisasinya, menyediakan mekanisme login yang aman, dan manajemen akses yang terkontrol untuk admin dan pengguna. Fitur-fitur dalam web ini menyediakan 1. Homepage login berbentuk username dan password sehingga pengguna lebih mudah mengaksesnya. 2. Menyediakan fitur profil santri atau santriwati serta profil pendidikan kiai atau ustazah. 3. Menyediakan Home 5, kelas yang berisikan pelajaran umum, keterampilan hidup bahasa Inggris, bahasa Arab, dan Al-Quran atau hadis dalam pesantren. 4. Selanjutnya dalam tiap kelas juga berisikan forum diskusi, modul pembelajaran, dan tempat pengumpulan tugas-tugas. 5. Menggunakan hosting dan infrastruktur yang mampu menunjang web ini diakses oleh banyak orang dengan Google. Kerangka berpikir untuk perancangan sistem pembelajaran pendidikan Islam berbasis website melibatkan beberapa tahap yang terstruktur dan sistematis. Untuk memastikan semua aspek yang dibutuhkan terintegrasi dengan baik, adapun tahapannya meliputi 1. Analisis kebutuhan yang meliputi aspek identifikasi kebutuhan pengguna yaitu pesantren. Yang kedua, perancangan sistem yang meliputi pemilihan bahasa pemrograman, membuat desain user experience yang mudah digunakan, dan merancang basis data yang efisien untuk menyimpan data. Yang ketiga, pengembangan sistem yang meliputi penggunaan tools, framework, serta coding. Yang keempat ada uji fungsi setiap fitur atau black box testing yang merupakan penguji cobaan sistem oleh pembuat web dan penggunaan web nantinya, serta menilai kinerja sistem secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada bug. Yang kelima, implementasi dan pemeliharaan atau deploy yang merupakan proses upload aplikasi agar dapat digunakan semua orang serta memberitahukan penerapan sistem secara penuh kepada masyarakat umum di bazar semesta nantinya. Kegiatan pemaparan perancangan sistem pembelajaran di pendidikan Islam pesantren dan bazar ekonomi ini berlangsung pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan Sabtu tanggal 13 Juli 2024 bertepatan di Universitas Indraprasta PGRI Gedung B, Jalan Raya Tengah, nomor 80, RT 6, RW 1, Jakarta Timur. Kegiatan perancangan sistem pembelajaran pendidikan Islam berbasis website dan bazar ekonomi ini berlangsung di halaman Masjid Al-Ihsan, Unindra. Kegiatan ini bertujuan untuk memaparkan hasil sistem pembelajaran pendidikan Islam berbasis website yang telah kami kerjakan. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Akhlak dan Etika yang diampu oleh Bapak Baharudin Salim SAG MA pada semester 2 ini untuk program studi pendidikan ekonomi. Jadi, kesimpulan dari proposal pembuatan web pendidikan Islam dan bazar semesta ini yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memenuhi kebutuhan keahlian di era digital. Yang kedua, memberikan manfaat dalam meningkatkan aksesibilitas informasi, memperluas jangkauan, dan meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Serta kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran dan apresiasi siswa terhadap digital dan pendidikan Islam.